teman-teman, balik lagi sama Dini di Jurnal Review. Dan di video kali ini gue mau ngerekomendasiin sekaligus nge-review salah satu produk yang menurut gue ramah banget sama pemula atau orang-orang yang baru mau belajar handwriting. Nah, produk yang akan gue review kali ini adalah Joico Color Pen yang isi 24. Sebetulnya untuk si Joico Color Pen ini tuh ada 3 varian kalau nggak salah. Ada yang isi 12, isi 24, dan isi 36. Nah, sebelum gue mau nge-review tentang produknya, gue mau nge-review tentang packaging dari si Joico Color Pen ini. Nah, menurut gue pribadi, untuk packagingnya sendiri itu gampang banget untuk dibawa-bawa. Dan selain gampang banget dibawa-bawa juga, ini tuh udah nggak perlu nyari penyimpanan lagi, karena bentuknya dia tuh udah termasuk bisa dibilang box penyimpanan buat si brush pen yang ada di dalamnya sendiri. Dan dia bukan tipe yang susah untuk dibuka. Teman-teman kalau misalkan ngelihat ini di atasnya tuh kayak ada semacam penguncinya, ini cukup dibuka ke atas aja dan udah bisa langsung ngambil produk yang ada di dalamnya. Dan dia juga ada penyanggahnya, jadi nggak perlu takut jatuh atau tercecer atau di dalamnya itu nggak rapi. Tapi benar-benar emang udah ada tempatannya dan ini udah tersusun rapi berdasarkan warna-warnanya. Nah, sekarang kita lanjut ke produknya sendiri. Untuk produknya sendiri menurut gue ini dari bentuknya memang dia itu bukan yang tipe brush pen terlalu panjang, tapi nggak bisa dibilang pendek juga, dan menurut gue cocok banget lah untuk pemula yang baru belajar. Nah, kalau misalkan kita lihat ini di ujung dari nggak tahu nih kelihatan atau enggak di temen-temen, tapi ini tuh ujungnya bukan ujung yang brush, dia tuh lebih ke hard tip kali ya. Jadi tipnya ini bisa dibilang keras, tapi bentuknya bukan brush, dia lebih ke ujungnya lancip, dan di pinggir-pinggirnya ini ada semacam sisi miringnya. Jadi buat temen-temen yang baru belajar handwriting, menurut gua membantu banget untuk ngatur tipis ataupun tebal garis yang mau teman-teman buat. Nah, selain itu dia juga di sini ada kode warnanya gitu, ada tulisannya gitu 1A, 1, 2A, atau 2B yang bisa teman-teman susun berdasarkan warnanya. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar nyampurin warna atau mau ngegradasiin warna nih, udah nggak perlu takut salah warna lagi, karena di sini dia udah berurutan sesuai dengan dari yang muda ke yang tua. Dan kalau misalkan teman-teman balik lagi yang masih belajar, yang masih pengen coba-coba, menurut gue punya satu Joico Color Pen yang isi 24 ini juga ngebantu banget, karena warna yang ada dalam satu palet ini atau satu paketan ini tuh banyak banget. Bisa banget teman-teman mainin, bisa banget teman-teman gradasiin dari satu ataupun dua warna sekaligus. Nah, untuk selanjutnya sih harga yang ditawarin untuk satu ini sih menurut gue terjangkau, itu kisaran waktu gue beli ya 36.000 sampai 40.000, tergantung teman-teman dapetinnya nanti di toko yang mana, karena waktu itu gue belinya ini di e-commerce. Gak tahu kalau misalkan harga di toko asli atau toko yang teman-teman fisik ya. Kalau untuk di e-commerce sih sekitar segitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin mau coba-coba dulu nih, takut ngerasa nggak cocok sama si brush tip ini, bisa banget coba yang isi 12 dulu, baru nanti mungkin beli lagi yang isi 36. Tapi kalau menurut gue pribadi, untuk si yang Joico Color Pen 24 warna ini tuh udah worth it banget sama harga yang dia tawarin. Nah, untuk warna dari si brush pen ini atau color pen ini menurut gue sendiri sih itu cukup pigmented ya. Maksudnya nyala ataupun keluar, nggak yang kadang kita temuin beberapa brush pen tuh yang warnanya cair aja gitu. Tapi memang karena dia cukup keluar secara warna atau cukup pigmented, itu ke kertas tuh bisa dibilang ngegos gitu loh, belakangnya jadi tembus, gampang tembus ke kertas yang kalau misalkan teman-teman pakainya tipis. Tapi kalau misalkan teman-teman biasa nulis di kertas yang ketebalannya cukup tebal, sesuai sama yang biasa kertas-kertas jurnal gitu, kalau teman-teman tahu, itu menurut gue nggak akan tembus yang separah itu sih. Jadi masih bisa terkontrol untuk ketebalan dari si warna atau tinta color pennya ini sendiri. Nah, untuk kegunaannya sendiri menurut gue tuh cukup fungsional sekali, karena memang ditujukan untuk pemula, balik lagi, dan tipnya pun bukan tip yang
hard yang susah banget teman-teman kontrol, menurut gue ini cukup mudah untuk dikendalikan, dan gue yang cukup lama pakai ini tuh ngerasa selain ya balik lagi gampang banget digunain, dia pun nggak cepet nge-fry atau nggak cepet rusak. Jadi teman-teman bakalan awet banget kalau pakai si Joico Color Pen ini. Nah untuk kalau misalkan kita biasa pakai si brush pen ini kan, dia tintanya itu bakalan kering di ujungnya dan ngebuat pas kita apply atau kita tulis itu justru jadi macet-macet dan bikin tulisannya jadi kurang bagus gitu. Kalau misalkan untuk si Joico Color Pen sendiri, menurut gue tintanya sejauh yang gue pakai pun masih lancar dan dia nggak cepet kering. Jadi teman-teman ketika handwriting itu masih bakalan mulus banget, bakalan bagus banget, nggak akan yang perlu 2 kali oles untuk 1 kali tulisan. Dan balik lagi, sebenarnya fungsi dari si color pen ini tuh nggak cuman untuk handwriting aja, tapi beberapa orang gunain si color pen ini untuk handwriting. Kalau misalkan kita lihat di packagingnya, ini tuh di sebelah sini ada dia itu ngeklaim bahwa bisa dicuci. Jadi bisa dibilang ini juga aman buat anak-anak mungkin yang sering coret-coret di mana aja, entah di baju, di tembok, ataupun di kasur, di sofa, dimanapun tempat-tempat yang nggak seharusnya dicoret. Itu kalau diklaim dari si produknya sendiri itu bisa dicuci, jadi aman juga buat teman-teman kasih atau pakai buat anak-anak. Oke teman-teman, mungkin itu aja review singkat dari gue tentang Joico Color Pen. Dan menurut gue buat teman-teman yang mungkin lagi belajar atau mau belajar handwriting, cocok banget sih buat pakai si Joico Color Pen. Karena dengan harga yang menurut gue sangat terjangkau, kalian udah bisa dapetin kualitas yang cukup bagus, lumayan bagus, dengan pilihan warna yang juga lumayan banyak. So, itu aja video untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video lainnya dari Jurnal Review. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.